Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Pada kesempatan siang hari ini masih dalam keadaan semangat? Semangat. Oke, baik, semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan semangat, sehat, dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Tenaga Kependidikan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Berjumpa kembali pada kesempatan siang hari ini kami dari kelompok guru-guru penggerak Angkatan 9 Kota Yogyakarta. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini akan presentasi aksi nyata diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah, di siang hari ini di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian, kita masih bisa meluangkan waktu untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif yang diselenggarakan pada kesempatan siang hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Selawat beriring salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, beribu-ribu rasa terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bisa mengikuti aksi nyata dari kelompok kami pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah selalu melimpahkan barokah untuk kita semuanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah untuk memulai acara pada kesempatan siang hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk menambah semangat kita sebelum waktu saya berikan kepada Ibu Aisyah yang akan memimpin pada kesempatan siang hari ini. Tidak lupa saya akan memberikan pantun terlebih dahulu untuk Bapak Ibu. Makan siang batagor bumbu kacang, lezat dan nikmat rasanya. Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan siang hari ini mohon diperkenankan dari kelompok kami yang akan dipimpin oleh Ibu Aisyah Widya Putri untuk mempresentasikan materi kami berkaitan dengan diseminasi budaya positif, dan kemudian nanti dilanjutkan oleh kelompok yang lain untuk mempresentasikan hasil apa yang telah kita diskusikan. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan kami berikan sepenuhnya kepada Ibu Aisyah Widya Putri. Baik, kepada Ibu Aisyah kami persilakan. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, boleh diperkenankan berdiri terlebih dahulu. Oke. Kita akan menegakkan semangat seperti pahlawan kita. Karena kita biasa disebut pahlawan tanpa tanda jasa ya Bapak Ibu ya. Baik, merdeka. Baik Bapak Ibu, ice breaking kali ini saya ambil dari hasil loka karya saya yang saya adopsi. Jadi judulnya Marina Menari di Menara. Oke, baik. Karena di sini ada Bu Marini, mohon maaf Bu Marini, tanpa mengurangi rasa hormat kalau saya menyebutnya tanpa panggilan Ibu ya Bu ya. Karena memang harus seperti itu. Jadi judulnya adalah Marini Menari di Menara. Oke. Kita satukan frekuensi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Marini kita gerakkan dengan tangan seperti ini, Marini. Oke, Marini. Kemudian menari. Oke, layaknya penari Bali ya Bapak Ibu ya. Oke. Menara. Oke, menara. Baik. Jadi kalau saya sebutkan Marini menari di menara, jangan sampai jatuh ya Bu ya. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Jadi ikuti instruksinya. Nanti akan saya. Jadi ini membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Marini menari di menara, menari di Marini di menara, menara Marini
menari. Oke, siap. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Semuanya luar biasa hebat. Baik, Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya saya akan langsung pada materi yang kita tujukan pada hari ini, yaitu sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok hari ini karena kita adalah CGP spesial di Indonesia, ya, karena cuma satu-satunya di MUHI yang memiliki 16 calon guru penggerak, 15 calon guru penggerak. Jadi kita harus didesiminasikan dengan kelompok. Yang pertama ada saya Rahmatika Nur Aisyah Windra Putri, kemudian Bu Nur Elina Sari, selanjutnya Ibu Nita Apriani. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, langsung saja pada materi yang pertama. Kita masuk kepada disiplin positif. Sebelum saya jelaskan apa yang tercantum pada PowerPoint saya, boleh Ibu, Bapak Ibu sebutkan menurut pendapat Bapak Ibu, disiplin positif itu apa sih? Disiplin positif. Kalau saya bicara tentang disiplin positif, apa yang kira-kira Bapak tercengang di pikiran Bapak Ibu semuanya? Oke, coba Bu Anes. Bingung Bu, disiplin itu ya tertib, kemudian positif berarti ya ke arah yang positif, tertib melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Baik, terima kasih Bu Anes. Menurut Bu Anes, disiplin positif itu sama halnya dengan kita itu melakukan sebuah ketertiban ya Bu ya. Artinya tertib. Kalau Pak Iksan Pak? Oh ya, kalau disiplin positif itu lawan dari disiplin negatif. Ya, jadi ada disiplin negatif di mana kedisiplinan itu dibentuk atas rasa dasar takut, dimarahi atasan, dipanggil atasan, dan lain sebagainya. Tapi disiplin positif ini kesadaran diri untuk bisa hidup dengan jati dirinya dan tertib seperti yang disampaikan Bu Anes tadi. Terima kasih Pak Iksan, luar biasa. Jadi kalau untuk Pak Iksan yang tercengang, kalau disiplin positif tuh yang teringat malah lawan katanya disiplin negatif, yang dimana Pak Iksan memaknainya bahwa sesuatu hal yang kita lakukan atas dasar ketakutan ya Pak ya, karena ada punishment, ancaman yang menghantui gitu. Oke Bapak Ibu, jadi kita jelaskan di sini. Jadi makna disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan siswa pada rasa tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mengapa di sini adalah kenapa disiplin positif di sini kok disampaikan diajarkannya hanya pada siswa? Karena apa? Karena siapa? Karena di sini kita adalah seorang guru. Baik. Jadi jelas subjek seorang guru itu adalah siswa. Jadi sebagai seorang guru, kita itu harus bisa menerapkan atau mengajarkan disiplin positif, rasa tanggung jawab tersebut itu kepada siswa. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Artinya seperti ini Bapak Ibu, siswa dengan karakter sikap yang memiliki rasa disiplin positif, secara tidak langsung siswa itu tuh dalam benaknya itu sudah tertanam rasa tanggung jawab, di mana siswa tersebut itu bisa mengontrol atau mengendalikan dirinya sendiri dalam setiap tindakan. Atau dalam kata lain, siswa itu memiliki problem solving yang baik, di mana siswa itu bisa menyelesaikan setiap hal yang menjadi masalah atau urusannya sendiri dengan baik. Artinya di situ baik itu tidak ada amarah, tidak ada emosi, tidak ada hal-hal yang merugikan bagi diri siswa itu sendiri dan juga orang lain. Seperti itu Bapak Ibu, sampai sini bisa dipahami?
Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, disiplin positif itu, penerapan disiplin positif itu dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi secara internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukum teror yang mengganggu pribadi kita. Tapi kalau disiplin positif itu motivasinya itu muncul karena rasa tanggung jawab. Jadi tidak karena paksaan, tidak karena pujian atau hukuman. Seperti halnya contohnya seperti ini. Katakanlah Arif itu adalah siswa yang guru-guru Muhi ini nilai adalah siswa berprestasi, rajin, memiliki peringkat tinggi. Akan tetapi jika Arif itu melaksanakan kerajinannya itu hanya karena value yang diberikan oleh guru, artinya Arif itu meskipun berprestasi, sikapnya itu belum menunjukkan disiplin yang positif. Karena apa? Apa yang dilakukan Arif itu hanya berdasarkan pujian. Kata-kata bahasa mudahnya itu haus pujian gitu. Jadi dilakukan karena pujian. Tapi kalau misalnya saya berikan contoh lagi, Ganang gitu. Ganang itu termasuk siswa yang selalu berangkat tepat waktu, mengumpulkan tugas itu tepat waktu, jarang izin untuk sakit dan lain sebagainya. Tapi Ganang itu tuh melakukan hal itu karena rasa tanggung jawabnya. Karena saya pendidik gitu. Bukan pendidik. Saya murid gitu. Tugas saya adalah belajar. Saya itu peserta didik, Bu. Jadi saya itu harus belajar. Belajar itu adalah sebuah kebutuhan saya. Jadi kalau bukan karena kemauan saya untuk bisa berangkat pagi, menyelesaikan tugas tepat waktu dan lain sebagainya, itu berarti saya tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban saya sebagai peserta didik. Itu adalah contoh sikap disiplin yang positif. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebagai guru ternyata kita itu kan ada nilai-nilai kebajikan. Ya Bapak Ibu, di sini saya masih menyebutkan beberapa, tapi saya juga boleh bertanya nih Bapak Ibu, kira-kira Pak Ganang ini kebajikan menurut Pak Ganang itu apa saja Pak? Terus yang ada di situ. Oke, nilai-nilai kebajikan itu ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, integritas, kemudian percaya diri dan kesabaran. Baik. Terima kasih Pak Ganang. Jadi itu adalah menurut pendapat Pak Ganang tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang saya tuliskan di sini adalah keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati. Itu penting itu. Berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, dan memiliki kesabaran. Baik Bapak Ibu, kita tidak mengulas semuanya, tapi kita ambil contoh salah satunya. Saya punya sedikit kasus. Menurut Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan itu termasuk dalam nilai kebajikan yang seperti apa? Misalnya, Ratih mengerjakan tugas matematika siang hari ini karena Ratih besok harus melakukan olimpiade matematika, sehingga Ratih mengutamakan tugasnya agar tidak terlambat mengumpul yang disebabkan
oleh Olimpiade Matematika tersebut. Dalam artian singkat seperti ini Bapak Ibu, Ratih itu tidak mau menjadikan Olimpiade Matematika itu sebagai alasan untuk dia bisa mengumpulkan tugasnya. Menurut Bapak Ibu, nilai kebajikan apa yang dimiliki oleh Ratih? Ada yang bisa? Oke, Bu Ari. Ya, terima kasih Bu Ais. Nilai kebajikannya adalah disiplin dan rajin. Masya Allah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Ari, Bapak Ibu. Betul sekali. Jadi salah satu nilai kebajikan yang dimiliki oleh Ratih itu adalah rajin. Salah duanya menurut Bu Ari adalah disiplin ya. Salah tiganya tanggung jawab. Ya, salah tiganya tanggung jawab tambahan dari Bu Marini itu semua jawaban yang benar Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah di sini saya mulai memahami, berarti di sini Bapak Ibu sudah mulai paham ya maksud dari nilai-nilai kebajikan tersebut itu seperti itu gitu. Terus yang kedua, nilai kebajikan saya contohkan komitmen nih Bapak Ibu ya. Komitmen tuh salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah Bu Nina selalu hadir di MUHI ini pukul 6. Dia melakukan itu atas dasar komitmen sebagai seorang pendidik atau guru. Baik, sampai sini Bapak Ibu bisa dipahami ya? Pak Adam? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya nggak apa-apa, itu iklan biasa. Di dalam setiap konten itu kan membutuhkan iklan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah salah satu iklannya. Baik Bapak Ibu semuanya, dalam disiplin positif itu ada materi tentang teori motivasi. Apa menurut Bapak Ibu kalau saya sampaikan teori motivasi, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu? Oke, Mbak Galuh. Yang ada di benak saya itu teorinya siapa ya? Yang ahli motivasi itu. Ya intinya adalah kenapa kita ingin melakukan sesuatu. Baik, teori motivasi kalau untuk Bu Galuh itu adalah dimana kita punya hasrat dalam menginginkan sesuatu. Jadi kalau kita ingin sesuatu, kita tuh ada landasan dasarnya yaitu motivasi. Baik, teori motivasi itu biasanya ada karena yang pertama Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini salah satu teori motivasi yang berkaitan dengan disiplin negatif. Artinya sesuatu itu dilakukan karena biar kita tidak nyaman atau karena kita takut dihukum. Misalnya contohnya Rina itu datang di sekolah di MUHI itu pukul 6.04 itu masih terdapat belum nilai disiplin yang positif karena Rina di sini berangkatnya hanya karena dia tuh nggak mau terlambatnya karena nggak mau dihukum atau nggak mau dipunishment untuk menulis Arab seperti itu Bapak Ibu. Jadi penerapan motivasi itu kita katakan masih negatif. Terus yang selanjutnya yaitu teori motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu masih ada yang demikian? Misalnya hadir ke sini semuanya karena ilmu ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Itu adalah salah satu teori disiplin yang positif, motivasi disiplin yang positif. Karena Masya Allah Bapak Ibu semuanya mau menghadiri kegiatan aksi nyata ini semata-mata hanya karena ilmunya. Masya Allah.
Saya sangat bangga sekali teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Kami menyadari pasti waktu Bapak Ibu itu semuanya sibuk ya. Terlebih kita juga punya tugas nilai untuk PTS dan lain sebagainya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang terakhir, motivasi sebentar Bu. Ya. Yang terakhir itu motivasi itu lahir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yaitu apa Bapak Ibu? Misalnya nilai tanggung jawab, terus nilai komitmen sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu. Jadi percayai. Jadi integritas kita itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kita inginkan. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini dalam teori motivasi itu terdapat dua faktor pendukung. Yang pertama adalah hukuman. Yang kedua adalah penghargaan. Yang pertama, sebagai guru favorit siswa-siswa putri, menurut Pak Adam, hukuman itu apa? Hukuman? Iya. Sanksi. Oke. Menurut Pak Adam, hukuman itu adalah selalu berkaitan dengan sanksi. Jadi kata sanksi itu kan sifatnya negatif nggih Bapak Ibu nggih. Karena kita itu kalau dalam sesuatu hal siap menerima sanksinya, pasti kita tuh langsung negatif. Pikirannya tuh kan langsung negatif. Duh, sanksinya apa? Saya suruh apa? Artinya yang berkaitan dengan sanksi itu selalu memiliki nilai yang negatif. Jadi bisa disampaikan bahwa hukuman adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Pada contohnya adalah katakanlah Nina itu tidak mengerjakan tugas ekonominya tepat waktu. Kemudian ibu guru itu memberikan sanksi atau hukuman. Nina harus melakukan hal tersebut Bapak Ibu. Mengapa demikian? Seperti yang saya sampaikan tadi, sanksi itu maknanya negatif. Jadi itu bisa membuat tekanan secara psikis. Artinya hal tersebut apabila kita lakukan itu berdampak mengurangi kemampuan siswa. Karena siswa itu sebelum mereka mengekspresikan dirinya, mereka itu terhalang dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kita itu punya kebiasaan sebagai penghukum, siswa itu akan sulit mengembangkan diri. Sementara dalam pendidikan itu fungsi guru itu salah satunya yaitu mendukung pengembangan diri siswa. Seperti itu, setuju ya Bapak Ibu? Baik. Kemudian biasanya hukuman itu difungsikan untuk memperkuat motivasi agar siswa itu menghindarkan diri dari tingkah laku yang tidak diharapkan. Nah ini fungsi tersebut itu biasanya alibi yang disampaikan Bapak Ibu guru yang menggunakan hukuman sebagai pendukung tugasnya. Kenapa kok siswanya dihukum? Biasanya disebutkan itu. Ya biar siswa itu kapok, gak melakukan lagi. Teman-temannya udah selesai kok dia gak selesai, harus dihukum biar jerah. Seperti itu. Nah itu tidak boleh diberlakukan lagi Bapak Ibu di dalam pendidikan di Indonesia ini. Karena kita di sini nanti ada ilmunya untuk menghadapi masalah itu, yaitu dengan segitiga restitusi nanti akan disampaikan oleh Bu Erlin. Terus yang selanjutnya yaitu penghargaan.
Nah, penghargaan ialah sesuatu yang diberikan keinginan kita gitu Bapak Ibu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, plaket atau pita. Nah, di sini kita harus bisa membedakan ya Bapak Ibu. Konteks penghargaan itu jika kita adalah seorang guru, sebaiknya kita tidak melakukan sistem penghargaan. Misalnya contohnya saya hanya karena ingin siswa saya aktif, saya menyampaikan pada awal pembelajaran dengan syarat seperti ini. Baik anak-anak, siapa yang bisa mengikuti pelajaran ibu dengan baik dan aktif, nanti ibu akan berikan voucher BUMS senilai 30.000. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa kok tidak boleh? Karena tanpa kita sadari dengan kata-kata yang tujuannya niat kita itu kan memberikan semangat pada siswa, akan tetapi kita itu malah menjerumuskan motivasi siswa, dimana harusnya dia itu punya kemauan, kesadaran, tanggung jawab belajar, bahwa kewajiban seorang pelajar itu kan adalah belajar. Padahal udah niat insun lillahi ta'ala mau belajar, gara-gara diiming-imingi voucher BUMS 30.000 itu jadinya motivasinya berubah. Nah, hal-hal seperti itu diharapkan tidak boleh dilaksanakan lagi. Akan tetapi beda dengan penghargaan-penghargaan sifatnya yang terakui. Misalnya juara Olimpiade 1 tingkat nasional. Itu kenapa ada medali, piala, gelar, sertifikat? Karena apa? Saingannya tidak mudah. Jadi itu adalah piala, gelar, sertifikat, plaket itu bisa diberikan karena mengingat persaingannya itu kan tidak mudah. Kemudian lawannya juga banyak dan bukan dari lingkungan sendiri, dan itu terakui. Jadi kalau di bidang pembelajaran, misalnya Bapak Ibu, misalnya Bu Ari memberikan pita atau bintang ketertiban gitu, nanti yang tertib bintangnya 5, itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena itu tidak mengubah itu akan mengubah motivasi anak yang tadinya berniat untuk belajar berubah hanya karena supaya dapat nilai bagus, bintangnya 5. Nah, gimana Bu Ari? Ya, silakan Bu Ari. Tadi katanya kan tidak boleh memberikan iming-iming voucher BUMS. Nanti yang bisa menjawab Silver Queen gitu. Nah, itu juga. Itu biasanya. Oh, teman Pak Kanang. Kemudian yang bisa menjawab nanti tak kasih poin lebih. Lantas tujuannya itu kan sebagai motivasi selama ini Bu. Lantas bagaimana Bu? Sebaiknya seperti apa agar motivasinya itu dari dalam diri siswa itu terbentuk? Baik, pertanyaan yang luar biasa. Langsung Bu Nita, kebetulan materi saya langsung menjawab. Masya Allah. Jadi jawabannya adalah demikian Bu Ari. Penerapan teori motivasi itu sama dengan kita kan guru ya Bu Ari ya, Bapak Ibu semua. Guru itu harus menjadikan siswa sebagai seseorang yang mereka ingin. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Aisyah Windia Putri yang tadi telah memaparkan materi yang pertama. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya berkaitan dengan keyakinan kelas. Sebelum saya sampai kepada materi keyakinan kelas, adakah Bapak Ibu yang tahu, atau tadi Bu Ais menyebutkan kata hebat untuk kita semuanya? Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sebuah hal yang diyakini, dipercaya sama warga kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam kelas. Baik,
Terima kasih Bu Ari. Jadi Bu Ari menyampaikan bahwa tadi adalah sebuah nilai kebajikan yang dipercayai oleh warga kelas. Luar biasa. Mungkin ada tambahan lain dari Bapak Ibu? Contoh dari keyakinan. Kesepakatan. Apa saja yang disepakati di kelas tersebut? Saya akan tunjukkan di sini tentang keyakinan kelas. Kita akan membahas bersama-sama. Keyakinan kelas adalah sebuah tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas untuk menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ari. Kemudian perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Jadi perilaku-perilaku yang terbentuk tersebut itu membentuk sebuah kebiasaan yang pada akhirnya itu akan membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif di kelas yang kemudian untuk terbentuknya budaya positif itu pertama-tama yang perlu diciptakan dan disepakati itu adalah sebuah keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Seperti tadi Pak Ganang sudah menyampaikan, keyakinan kelas tadi adalah sebuah kesepakatan. Jadi itu bukan hanya dari guru saja, tetapi guru dan peserta didik, di mana di situ mencapai sebuah kesepakatan bersama, meyakini bersama untuk membentuk apa sih tujuan yang ingin dicapai dari kelas tersebut, di mana itu nanti akan membentuk sebuah kebiasaan dan budaya positif yang tercipta di kelas. Nah, ini contohnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu? Mengapa di sini keyakinan kelas kita tidak menyebutnya dengan peraturan kelas? Peraturan kelas itu mengikat, Bu, dan seakan-akan negatif ya. Baik. Peraturan kelas itu mengikat dan sifatnya negatif. Kalau kita di sini menyebutnya keyakinan kelas, berarti sesuatu yang positif. Nah, sesuatu yang positif itu biasanya akan menimbulkan motivasi yang luar biasa di mana peserta didik itu mereka tidak merasa takut, tidak merasa terkekang, begitu nih. Nah, sekarang contohnya. Kalau di sini ada sebuah pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ini kayaknya kemarin ketika kita guru penggerak lokakarya ini sudah ada ya. Di sini kita tampilkan lagi. Nah, di sini keyakinannya tentang apa Bapak Ibu sekalian? Keselamatan. Kenapa kita menggunakan helm? Bukan karena takut dengan Pak Polisi ya Bapak Ibu ya, tetapi di sini kita meyakini untuk keselamatan diri kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker atau mencuci tangan setiap saat? Ini kemarin ketika kita corona itu ya. Kenapa kita pakai masker dan kita harus mencuci tangan? Yakin dengan kesehatan diri kita, terhindar dari kuman. Baik, budaya positif untuk kesehatan kita, di mana kita mulai kesehatan dari diri kita, sehat juga untuk lingkungan kita. Nah, di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang disebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini bisa kita terima ya Bapak Ibu ya. Dari sini mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu tentang keyakinan kelas? Cukup ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita mengambil sebuah teori menurut Gosen tahun 1998. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di sini contohnya, kalau ada sebuah peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini ada sebuah keyakinan yang tadi seperti Bu Ai sampaikan, di situ keyakinannya kira-kira apa saja Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Tanggung jawab, disiplin juga bisa. Ketika dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Wah, ini dimuhi banget ya, ini 15 menit sebelum bel kita harus hadir. Bapak Ibu sudah begitu semuanya? Insyaallah. Keyakinan apa sih sebenarnya yang ingin dituju? Komitmen atau menghormati orang lain. Ya, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Menghormati satu sama lain dan itu juga keselamatan bersama. Baik. Kemudian dilarang menggunakan narkoba.
Kesehatan. Saya yakin Bapak Ibu semuanya nggak ada yang menggunakan narkoba ya. Minum obat tetapi obat secukupnya dan harus sesuai dengan resep dokter. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Menghargai orang lain dan kesabaran. Di sini Bapak Ibu pasti nggak ada yang nyelonong ya kalau antri apa gitu. Di BUMS mungkin baru jajan soto gitu, tahu ada muridnya keburu lapar. Kita duluan atau tetap menunggu antrian Bapak Ibu? Menunggu antrian. Karena kita juga sebagai teladan untuk anak didik kita. Kemudian kalau gunakan masker tadi sudah disebutkan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan. Bapak Ibu sering lari di koridor? Lari dari kenyataan. Oh, lari dari kenyataan itu untuk keselamatan diri ya Pak Ganang ya, lari dari kenyataan. Baik, itu tadi berkaitan dengan keyakinan kelas. Yang berikutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Apakah Bapak Ibu ada yang tahu kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? 5. Yang pertama apa Bapak Ibu? Kebahagiaan. Yang kedua? 5 sudah betul loh. Tadi 1 baru kebahagiaan. 3 kebahagiaan, 4 kebahagiaan, 5 kebahagiaan. Oke, kita buka dulu. Oke, siap. Itu yang selalu teringat dalam rekaman kita, di mana kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu di sini Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup itu apa sih? Kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya adalah makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan dan kesehatan. Adakah Bapak Ibu yang bisa memberikan contoh secara konkret di sini tentang kebutuhan bertahan hidup? Di sini ada contoh-contohnya. Kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan sifat fisiologis, seperti contohnya makan, tempat berlindung atau rumah ya, beristirahat, keamanan dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar kita, gitu ya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Wah, ini Bu Ais mungkin selalu mencintai dan mengasihi siapapun. Mencintai dan mengasihi siapapun, ya, tanpa membedakan ya Bu Ais. Bukan karena dia cantik, bukan karena dia kaya, tetapi kita harus menyayangi dan mencintai orang lain. Berkaitan dengan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain itu memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan dan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Kebutuhan ini melibatkan ketulusan dan kehangatan yang ada di dalamnya, ya. Cinta dan kasih sayang itu merupakan kebutuhan yang dimiliki oleh manusia. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Di sini kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar dan diakui. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan pengakuan atas kemampuan, meliputi harga diri, serta dianggap berpengaruh oleh kelompok. Oke, ini penjabarannya. Kemudian kebutuhan atas kebebasan. Kebutuhan atas kebebasan ini berkaitan dengan seseorang akan memilih bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplorasinya. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang sehingga berupaya untuk mencapai kesenangan. Rasa senang ditandai dengan perasaan gembira, antusiasme dan tertawa. Ini ya, kalau kita dengar Pak Ganang tertawa itu kan lepas, nggak ada beban gitu ya. Menular. Apalagi Bu Ais kalau udah ketawa itu luar biasa, ada ciri khasnya tersendiri begitu. Itu berarti tandanya adalah kebahagiaan, gitu ya. Kemudian biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, gurauan, pembelajaran yang bermakna. Begitu. Itu tadi Bapak Ibu yang berkaitan dengan kebutuhan dan juga keyakinan kelas yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau masukan? Tanya Bu. Oke. Kalau kebutuhan hidup itu tidak tercukupi, bagaimana ya dampaknya? Baik, kalau kebutuhan hidup itu tidak tercukupi, itu pasti ada sesuatu yang tidak seimbang Bu Ari. Contohnya, kalau kita mungkin memiliki semuanya dari kebutuhan 5 dasar tersebut, tetapi kita
cinta dan kasih sayangnya. Nah, mungkin di situ nggak ada. Nah, kita biasanya mungkin bisa jadi itu menyebabkan hubungan yang kurang harmonis, begitu ya. Kemudian nanti bermasalah gesekan dengan yang lainnya, gitu ya. Itu yang harus dihindari. Kita harus menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang itu kepada siapapun, karena itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Iya kan? Dengan kita menyayangi orang lain tanpa diminta pun pasti orang lain juga akan menyayangi kita, gitu nggih? Tetapi di sini kita tidak boleh kemudian kalau kita mencintai orang lain berharap orang lain itu juga mencintai kita seperti kita mencintai orang tersebut. Tidak bisa. Nggih? Mungkin nanti dengan ketulusan kita bisa dibalas melalui orang yang lainnya untuk menyayangi kita, gitu ya. Bisa kita tekankan. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan tulus, dengan ikhlas, itu biasanya balasan itu selalu akan kita dapatkan juga, begitu nggih? Mungkin ada masukan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Baik Bu Ais, menyamakan persepsi ya Bu. Baik, siap. Berarti sebagai seorang guru kita juga harus terpenuhi ya Bu ya 5 kebutuhan itu, karena kan kita adalah penyalur kebaikan ya Bu ya. Jadi jangan sampai ada yang kurang satu dari kita ya Bu ya. Supaya apa, siswa-siswa kita itu kan apa yang kita sampaikan itu kan sangat berpengaruh ya Bu ya kepada siswa. Artinya kita harus memiliki 5 kebutuhan itu. Jika salah satu tidak ada, itu harus kita segera selesaikan gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Nita. Siap. Terus Bu Ais, luar biasa ini Bu Ais ini kan guru BK, jadi ilmu psikologisnya itu udah matang sekali dan itu menjadi masukan. Betul, kita sebagai seorang guru itu harus memiliki 5 kebutuhan dasar itu ada di kita. Karena ketika kita di hadapan anak-anak, kita mau show ke anak-anak, ibaratnya kita itu kan sekromnya untuk anak-anak. Kalau kita masuk kelas itu mungkin di rumah sudah bermasalah karena apa gitu ya, atau mungkin kita bermasalah dengan teman, mood kita jadi menurun, itu pasti akan berefek untuk peserta didik kita. Betul atau betul Bapak Ibu? Betul. Gak usah dibuktikan ya, gak usah dibuktikan. Siapa itu? Tip mereknya dihilangkan ya. Jadi kalau kita bahagia, insya Allah itu positif yang ada dalam diri kita itu juga akan menyalur ke peserta didik kita. Anak-anak didik kita yang mungkin tadinya merasa lemes, merasa gimana, lihat gurunya bersemangat kayak Bu Ais masuk di kelas, wow, anak-anak langsung yeay. Ada sesuatu yang membuat kita bersemangat. Jadi kita berusaha kepada diri kita sendiri dulu, Bapak Ibu, dimana ketika kita mau menyampaikan, bukan menyampaikan, tetapi kita di sini mengelola amanah besar, yaitu peserta didik itu adalah sebuah amanah, dimana kita harus bisa menjadi baik untuk mereka, karena kita adalah teladan untuk mereka semuanya. Semangat ya Bapak Ibu semuanya ya? Semangat! Semangat selalu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan selanjutnya untuk presentasi akan disampaikan oleh Bu Nur Erlina Sari. Kami persilakan waktunya. Terima kasih kepada Bu Nita Apriani atas waktunya. Ya, Bapak Ibu masih semangat, ya? Masih. Ya, alhamdulillah. Oh iya, kita membuat love di atas dulu enggak Bapak Ibu? 1, 2, 3. Pak Gana cuma separuh. Masya Allah, semoga love cinta kita selalu di hati Bapak Ibu untuk siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Ya, matur nuwun ya, ini langsung saja, ini materi yang ke-5 terkait 5 posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing ya nih Bapak Ibu terkait bahasa penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Lah dari 5 itu mungkin saya akan satu-satu Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu selama mungkin ya nggak setahun 2 tahun, bertahun-tahun di MUHI dalam hal ini pernah dilakukan. Pak Ganang, dari 5 itu yang pernah dilakukan dalam mendampingi siswa yang mana ini Pak Ganang? Sebagai apa? Penghukum? Membuat orang penghukum? Ya, jujur ini penghukum. Ah ini nanti kita kupas tuntas ya setelah ini. Ya, mungkin ini Bu Galuh karena selaku Bu Guru BK dari 5 ini. Membuat orang merasa bersalah pernah. Masya Allah. Ya, ada 2 ini Bu Galuh. Pembuat orang merasa bersalah dan sebagai teman. Selanjutnya Pak Ihsan. Ya. Pak Ihsan ini selaku guru bahasa Indonesia dalam mendampingi siswa. Pernahkah 5 ini atau tidak pernah sama sekali?
Pernah, Bu. Ya. Pernah melakukan sebagai teman. Pernah melakukan membuat orang merasa bersalah. Begitu, Bu. Ya. Baik, berarti ini dua ya, ini titik manajer ya. Saya masih menunggu ada tidak ini. Ya, selanjutnya mungkin Bu Ari. Monggo Bu Ari. Pernah? Pernah juga, tapi belum mencapai yang manajer gitu ya. Sering-seringnya itu malah sebagai teman. Kadang saya malah dibully gantian sama anaknya. Bisa itu. Saking anaknya itu. Oh, saking dekatnya dengan anak ya, antara guru dan siswa itu saking dekatnya jadi sebagai teman. Nah, ini mungkin Bu Nina sama kayak Bu Ari, jadi lebih kayak ini Bu Erwin ya, posisi sebagai teman. Teman, baik ya, ini yang terakhir ini juga sebagai guru BK. Monggo Bu Ais, mungkin dari 5 ini posisi kontrol yang pernah dirasakan. Menurut pengalaman saya pernah melakukan kelima hal tersebut. Masya Allah. Mengapa demikian? Menurut saya ya, posisi manajer itu saya laksanakan karena saya kan sebagai guru BK. Jadi saya harus dalam menangani kasus siswa itu saya harus tahu apa penyebabnya, ya. Terus apa alasannya, siapa yang terlibat, terus bagaimana komitmen anak untuk menjadi lebih baik dan sebagainya. Itu menurut pandangan saya, tapi nanti boleh dibenarkan bagaimana sih manajer itu menurut posisi kontrol gitu. Begitu, Pak. Ya, baik Bu Ais. Jadi ya identifikasi masalahnya berarti secara runtut ini Bu Ais sudah melengkapi dari 5 tersebut. Penghukum pernah, membuat orang merasa bersalah pernah, teman pernah, pemantau pernah, bahkan yang terakhir ternyata manajer. Semoga nanti setelah ini Bapak Ibu kita harapkan ya, dengan diseminasi guru-guru SMA MUHI ini goalnya sebagai manajer. Amin. Dan manajer BUMS juga ya Bapak. Karena ini selaku direktur, bukan manajer tapi direktur ternyata. Ya, selanjutnya ya Bapak Ibu, ini ada pernyataan-pernyataan terkait hal ini. Contohnya ya Bapak Ibu, terkait membuat orang merasa bersalah di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu, kata-katanya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu, jadi anak itu kan merasa juga bersalah. Jadi apa yang sudah dilakukan itu anak merasa bersalah. Nah ini, jika penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, atau sana lari, jika terlambat ya masuk di MUHI, lari lapangan basket 5 kali. Nah itu sebagai penghukum. Kemudian ini yang tadi dilakukan oleh Bu Ari, teman. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu nak. Nah ini sebagai teman ini. Beberapa guru ternyata dalam hal ini melakukan sebagai teman. Kemudian ada juga pemantau. Ini pemantau. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Mungkin. Ini contohnya langsung ke poin. Nah, kamu sudah terlambat 1 kali, poinnya 5. Nah ini kan nanti kan sebagai pemantau. Ini juga lagi yang penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini penghukum ini benar-benar yang apa ya, kalau seketika itu yang paling tinggi ya, yang paling apa nih gue? Ya ini selanjutnya di sini nih Bapak Ibu ada bagian terkait identifikasi gagal, identitas berhasil atau sukses, ada yang identitas berhasil. Nah, di sini Bapak Ibu 5 penghukum ini mungkin hasilnya, jika penghukum biasanya hasilnya apa Bapak Ibu? Anak itu biasanya akan memberontak, bahkan menyalahkan orang lain. Nah, apa ya hasilnya itu kalau dilihat bukan positif tapi negatif. Akhirnya anak itu berbohong, continue terus-terusan berbohong. Itu jika kita sebagai guru itu sebagai penghukum, tidak ada rasa bersalahnya. Nah itu. Kemudian untuk yang membuat orang merasa bersalah, hasilnya apa Bapak Ibu? Biasanya anak itu juga menyembunyikan atau menyangkal, bahkan berbohong. Nah itu
Itu nih Bapak Ibu, berarti antara identitas gagal ini selalu ada menghindari hukuman hasilnya. Jika kita sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, jika kita sebagai teman, hasilnya apa? Anak itu akan ketergantungan. Nah ini juga tidak baik ya Bapak Ibu, kita sebagai guru, anak itu tergantung jadinya. Umpama, oh saya dengan Bu Ari saja gitu ya, tidak mau dengan yang lain. Guru yang lain nggak mau, maunya sama si guru A tersebut, guru B, C, D nggak mau. Nah itu. Selanjutnya untuk pemantau Bapak Ibu, di sini Ananda bisa menyesuaikan diri. Kemudian Ananda itu hasilnya diawasi terus. Kamu punya poin segini ya, ditambah kemarin terlambat punya poin ini ya, berarti 10. Nah, kita itu guru itu menyebutkan aja, pemantau, mengingatkan anak itu. Hasilnya kan seperti itu. Kemudian Ananda sebagai ini yang paling kita melihat sempurna atau apa ya Bu Ari, kalau hal ini manajer lagi ya. Mungkin setelah ini pun saya pribadi pun ternyata hal ini kita sebagai guru itu yang paling utama yang diharapkan lah, yang paling bagus itu sebagai manajer karena hasilnya bisa menguatkan pribadi lebih baik dan Ananda murid itu bersikap positif. Itu aja Bapak Ibu identitas yang berhasil. Kalau bisa ya kita sebagai guru saat ini tuh jangan sampai sebagai penghukum anak diminta lari, anak diminta untuk untuk menyalin berapa buku, itu jangan ya, 20 buku. Kemudian iya, membuat orang merasa bersalah sebaiknya jangan dilakukan. Sebaiknya setelah diseminasi ini insya Allah tidak ada yang sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau. Tetapi ending dari ini kita sebagai guru yaitu sebagai manajer. Bapak Ibu sudah jelas dari 5 posisi kontrol ini? Sabot? Alhamdulillah. Sebagai manajer insya Allah siap Bapak Ibu? Insya Allah siap. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu terkait segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi itu apa? Mungkin tidak saya sampaikan, Bapak Ibu langsung saja. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ada di bahkan Bapak Ibu segitiga restitusi nggak mungkin kotak pasti segitiga. Itu di situ ada pertama menstabilkan identitas, di mana di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, semua baik siswa, guru itu pasti pernah melakukan. Nah, ini distabilkan identitasnya. Kemudian selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu kamu tentu punya alasan mengapa anak itu, murid itu melakukan kesalahan itu. Nah, kita validasi. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu tadi juga sudah disampaikan Bu Ais, Bu Nita terkait menanyakan keyakinan apa? Contohnya keyakinan kelas yang disepakati di kelas itu apa? Nah itu. Selanjutnya dari hal ini, contohnya langsung Bapak Ibu. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Contohnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah itu kita sampaikan ke siswa Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu tidak tertarik
untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak mencari tahu kamu tuh kenapa ini, enggak, tetapi lebih mencari tahu siapa yang benar, lebih tidak tertarik ke hal itu. Selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Jadi ini bahasanya yang konotasinya yang positif. Anak itu akan bisa menerima. Nah, makanya di sini disebut menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi hal yang positif. Jadi istilahnya negatif ke yang positif. Begitu nih Bapak Ibu nih. Jadi kita harus tetap berpikir positif. Intinya bukan menjas anak nih Bapak Ibu. Anak itu bukan mencari kesalahan anak, tetapi kita mencari hal untuk tujuannya yang positif. Itu menstabilkan identitas. Selanjutnya Bapak Ibu, validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah basic needs atau apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Nah itu ya, biasanya guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, itu. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Pasti. Kemudian, apa yang penting bagi kamu? Selanjutnya, bisa disampaikan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini ya, contoh kata-katanya. Selanjutnya terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini validasi kebutuhan namanya. Ada segitiga restitusi, ini yang kedua. Selanjutnya Bapak Ibu, ini yang terakhir. Dimana yang terakhir ini untuk menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu, anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nah, atau selanjutnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, untuk meyakinkan Ananda, kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, diyakinkan ke murid. Selanjutnya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apa kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu meyakinkan, namanya juga meyakinkan keyakinan. Itu yang dimaksud dari segitiga restitusi. Ada 3 Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, mungkin dari hal ini yang sudah saya lakukan, seperti kemarin ada siswa terkait demonstrasi kontekstual segitiga restitusi. Contohnya langsung ya Bapak Ibu, siswa indisipliner itu siswa yang yang melanggar ya, yang tidak tertib. Contohnya seperti membolos, kemudian memalsukan tanda tangan. Itu yang pernah saya alami. Kemudian kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Mungkin nanti ada contohnya di link YouTube ya Bapak Ibu, kita bisa tayangkan. Nah, di sini contoh saja nih Bapak Ibu yang saya buat dari contoh kasus siswa. Saya sendiri selaku guru BK itu mendapatkan laporan dari wali kelas 12 MIPA 2 Pak Riko bahwa siswa yang bernama Luigi itu tidak masuk selama 2 hari. Wali kelas beberapa kali menghubungi melalui telepon ataupun WhatsApp, tapi tidak direspon oleh siswa.
dalam kesepakatan belajar kelas 12 MIPA 2 telah meyakini nilai tanggung jawab yang disampaikan. Ya, ini nih Bapak Ibu, tanggung jawab, kejujuran, peduli, dan toleransi keyakinan kelasnya ini. Tentu hal ini ya bertentangan dengan keyakinan kelas, sehingga perlu tindakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi tadi yang ada 3. Kemudian Bu Erlin mengundang Ananda Luigi, Luigi ini ke ruangan saat pulang sekolah. Di mana dalam hal ini Luigi ini membolos tanpa keterangan. Kemudian kita melakukan konseling, bimbingan, layanan. Mohon maaf ini suaranya tidak muncul ya Bapak Ibu. Mungkin saya sampaikan dulu, ada kesalahan teknis buat napa-napa ya Bapak Ibu, lebih saya sampaikan aja. Kemudian lebih ke saya itu tidak mencari siapa yang salah tidak, tetapi mencari solusi. Keyakinan kelas Ananda itu bagaimana gitu. Karena Ananda sudah melakukan kesepakatan di awal, yang mana dari hal ini yang membolos, karena kasus yang pertama ini membolos ini, keyakinan kelasnya apa? Yaitu tanggung jawab, kejujuran, peduli, dan toleransi. Mungkin dari hal ini saya lempar ke Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu memberikan layanan mungkin dan pendampingan kepada siswa menggunakan keyakinan apa yang pernah dilakukan? Monggo, mungkin Bu Aksari pernah keyakinan apa yang pernah? Baik, jadi mungkin dari pengalaman saya terkait dengan ini yang menangani anak ya. Kalau di tempat saya mungkin karena secara pembelajaran, jadi anak itu yang kurang menghemat materi. Nah, pada saat itu ketika ujian itu dia sama sekali tidak mengerjakan soalnya, benar-benar hanya tulis soalnya. Itu kemudian saya panggil, akhirnya kita memiliki kesepakatan di awal bahwa saya harus mengerjakan secara rajin. Kemudian dia juga mengakui kalau ternyata selama ini dia kalau di kelas itu nggak memperhatikan. Kemudian dari kasus itu akhirnya ada solusi juga. Dia juga berjanji mau lebih baik lagi, kemudian akan mengikuti kesepakatan dan kesepakatan di kelas kemarin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Absari. Ya, ini dilakukan di kelas nih saat pelajaran matematika. Ini sudah disepakati dengan antara guru dan siswa. Setelah itu ada perubahan di Bu Absari? Ya, Ananda lebih rajin lagi. Oh, okay. Berarti dengan hal ini Ananda ada hal positif yang muncul, Ananda lebih rajin lagi. Mungkin ini yang terakhir saya bisa ini contoh satu Pak Ihsan mungkin bisa memberikan contohnya. Jadi yang pernah dialami ini kan lebih enak nih kalau contoh-contoh yang pernah dialami. Jadi monggo Pak Ihsan. Kalau saya itu masalah yang sebenarnya itu simpel akan tetapi bisa berujung masalah besar. Jadi ada siswa itu lupa bawa alat tulis, lalu dipinjami teman sebangkunya Bu. Ternyata saat mengerjakan tugas, pena yang dipakai itu tidak sengaja, yang dia pinjam itu seakan-akan milik dirinya sendiri. Digigitilah, dimainkanlah, kadang dibanting-banting seperti itu. Nah, yang punya itu merasa resah, gelisah, akhirnya menegur, itu bolpen kok kamu aniaya seperti itu. Nah, siswa yang pinjam pun akhirnya merasa bersalah, minta maaf, ya maaf. Tapi minta maafnya itu kurang maksimal, malah cuma bolpen kok gitu. Wah, akhirnya yang dipinjami itu kan tambah tidak suka, ya adalah cekcok mulut di situ. Nah, setelah itu ada segitiga restitusi yang harus dilakukan, diajak ngobrol keyakinan kelasnya apa dan lain sebagainya, begitu Bu. Baik Pak Ihsan. Kalau keyakinan kelasnya berarti apa Pak? Ya, kelasnya menghargai Bu. Menghargai. Jadi berarti sudah dilakukan oleh guru-guru SMA MUHI untuk segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Jadi mungkin itu ya Bapak Ibu terkait 2 materi saya, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mungkin untuk waktu langsung saja saya kembalikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Nur Erlina Sari yang telah menyampaikan materi yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Di kesempatan hari ini adakah pertanyaan, tanggapan dari Bapak Ibu berkaitan dengan apa yang kita presentasikan? Tidak ada. Apa saja Bapak Ibu tadi 6 materi yang sudah kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini mungkin masih mengingat? Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, Pak Isan? Motivasi, disiplin positif, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Banyak hal yang sudah kita dapatkan, ilmu-ilmu yang luar biasa pada kesempatan siang hari ini, dan tidak lupa sebagai closing statement, Bu Ais akan menarik kesimpulan dari apa yang telah disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Monggo Bu Ais, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas antusiasme hari ini dalam menyimak materi yang kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu semuanya, kesimpulan dari materi yang kita sampaikan hari ini adalah kita ingin memberikan atau menyalurkan atau membuat Bapak Ibu semuanya itu jadi paham tentang budaya positif, di mana di dalam budaya positif itu adalah ada yang pertama disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikannya. Kemudian bisa membedakan teori motivasi antara hukuman dan juga penghargaan. Kemudian selalu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan sebelum memulai pembelajaran agar keyakinan tersebut itu bisa dijadikan komitmen dalam pembelajaran yang efektif. Terus yang keempat yaitu adalah kita selaku guru harus bisa atau harus memiliki kebutuhan dasar manusia. Selain itu kita juga bisa membangun kebutuhan dasar manusia itu kepada siswa-siswa kita agar pembelajaran yang efektif itu bisa tercapai. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai seorang guru kita harus memiliki 5 posisi kontrol, di mana 5 posisi kontrol itu adalah identitas kita sebagai pendidik, dan kita paham kita selalu menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di pembelajaran untuk siswa. Begitu dari saya, terima kasih atas kerjasama yang luar biasa hari ini. Selanjutnya saya berikan ke Bu Nita. Mungkin ini mengingatkan kembali closing terakhir dari saya, kesimpulannya kita sebagai guru diharapkan dalam hal ini bisa memakai budaya positif, yaitu sebagai manajer. Diharapkan ya Bapak Ibu, insya Allah bisa untuk kedepannya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk kita hari ini. Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu, dan semoga apa yang kami diseminasikan pada kesempatan siang hari ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan ilmu-ilmu untuk Bapak Ibu sekalian, yang harapannya kita sebagai seorang guru adalah tumpuan pendidikan. Kita menghantarkan kesuksesan anak didik kita, menuntun anak didik kita menuju pencapaian kehidupannya sesuai dengan apa yang dia harapkan dengan selamat, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini telah cukuplah waktu yang kita berikan, dan kita telah sampai pada penghujung acara pada kesempatan siang hari ini. Marilah acara aksi nyata, diseminasi aksi nyata dari kelompok kami kita cukupkan. Marilah acara ini kita tutup bersama-sama dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau tadi di utama kita sampaikan dengan pantun bahasa Indonesia, sekarang izinkan saya berpantun dengan bahasa Jawa. Kupat mawi santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Saya mohon maaf, kami undur diri.
apabila ada kesalahan kami dalam membawakan acara dan juga menyampaikan materi pada kesempatan siang hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sehat selalu Bapak Ibu, semangat selalu Bapak Ibu, maju terus MUHI untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu sekalian.